Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Dewi Putri Indahsari NIM 20203100084. Yang kedua Dava Surya Ardiansyah NIM 20203100089. Yang ketiga Wiwin Ikhtiana Safitri NIM 20203100090. Dan yang terakhir Putri Emiliawati NIM 20203100092. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pola Pikir Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Perkembangan Pemikiran Islam. Ada 6 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian, alat, dan sumber pandangan Al-Quran terhadap epistemologi. Yang kedua, metode berpikir khas Islam epistemologi Bayani. Yang ketiga, metode berpikir khas Islam epistemologi Burhani. Yang keempat, metode berpikir khas Islam epistemologi Irfani. Yang kelima, keunggulan dan kekurangan epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani. Dan yang terakhir, metode perkembangan epistemologi yang digunakan saat ini. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni pengertian, alat, dan sumber pandangan Al-Quran terhadap epistemologi. Pengertian epistemologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata epistemologi memiliki arti cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Epistemologi menurut Al-Quran adalah metode dan cara yang digunakan untuk menangkap pengetahuan ilmuah tentang nilai-nilai filosofis hukum Islam. Jadi epistemologi ini adalah pola pikir. Alat-alat epistemologi yang pertama, indera. Berbagai macam indera yang dimiliki manusia. Jika manusia kehilangan indera, maka ia kehilangan bentuk epistemologi. Yang kedua, rasio. Rasio yakni memilah dan mengurai dalam memperoleh pengetahuan. Dan yang ketiga adalah hati. Hati ini yang termasuk adalah penyucian jiwa dan hati. Sumber-sumber epistemologi. Yang pertama adalah alam. Yang mencakup alam yakni alam materi, ruang, waktu, alam gerakan, dan alam yang kita tempati saat ini. Kedua yakni rasio dan hati. Dan yang ketiga adalah sejarah. Sejarah merupakan bagian dari alam yang terus bergerak dan berjalan. Epistemologi Bayani. Pengertian Bayani. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali melalui inferensi istidlal. Yang dimaksud secara langsung yakni memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa melalui pemikiran. Yang dimaksud tidak langsung yakni memahami teks sebagai pengetahuan mentah yang perlu penafsiran dan penalaran. Inferensi istidlal yakni sebuah penyimpulan. Perkembangan bayani. Dari segi metodologi, Syafi'i membagi bayan dalam 5 bagian dan tingkatan, yaitu yang pertama, bayan yang tidak butuh penjelasan lanjut berkenaan dengan sesuatu yang telah dijelaskan Tuhan dalam Al-Quran sebagai ketentuan bagi makhluknya. Yang kedua, bayan yang beberapa bagiannya masih global sehingga butuh penjelasan sunnah. Yang ketiga, bayan yang keseluruhannya masih global sehingga butuh penjelasan sunnah. Yang keempat, bayan sunnah sebagai uraian atas sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Dan yang kelima, bayan ijtihad yang dilakukan dengan kias atau sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun sunnah. Metode bayani. Ada 2 metode bayani, yaitu yang pertama, berpegang pada teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab. Dan yang kedua, menggunakan metode kias atau analog. Dan inilah prinsip utama epistemologi bayani. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Surya Ardiansyah, NIM 2020310089. Saya akan menerangkan tentang epistemologi Burhani.
Burhan secara bahasa adalah argumentasi yang kuat dan jelas. Dalam istilah logika, al-burhan adalah aktivitas intelektual untuk membuktikan kebenaran suatu proposisi melalui pendekatan deduksi dengan cara menghubungkan proposisi yang satu yang telah terbukti secara aksiomatik. Prinsip pokok tentang akal sebagai berikut. Akal aktif, aklun bil kuwah, monasaikin. Akal manusia ada yang bersifat fi'li. Akal manusia itu adalah rasio. Epistemologi Burhani dan persentuhannya dengan dunia Arab. Menurut ahli sejarah filsafat, Herakleitus adalah orang yang pertama mengemukakan pemikiran tentang logos atau yang disebut dengan akal universal atau yang disebut akla kauni. Konsep akal universal dikembangkan oleh filosofis Yunani Aristoteles. Pemikiran Yunani yang telah terdokumentasikan ditransfer ke dunia Arab melalui terjemahan di era Al-Ma'mun dengan tokoh-tokohnya sebagai berikut. Pertama, Abdullah bin Muqaffa. 2. Hunay bin Ishaq. 3. Abu Bisir Matah bin Yunus, Ishaq bin Hunain, dan lainnya. Metode Burhani. Pertama, non-demonstratif, yaitu dialektif yang berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dialektiks. Yang kedua, sofistik, yaitu metode yang membicarakan pemikiran analogis yang mengajarkan lawan dari kebenaran. Yang ketiga, yaitu metode retorik, yaitu metode yang berhubungan dengan jenis persuasi dan dampaknya atas pendengar dalam pidato. Yang keempat adalah metode poetika, adalah metode yang berkaitan dengan pemikiran analogis yang mengajarkan penciptaan perumpamaan dan kiasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Ihfiana Safitri, NIM 2020-310090. Saya akan mempresentasikan tentang epistemologi Irfani. Pengertian Irfani. Irfan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan olah rohani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Irfan juga biasa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyiaran hakikat oleh Tuhan kepada hamba-Nya setelah adanya olah rohani yang dilakukan atas dasar cinta. Perkembangan Irfani. Perkembangan Irfani secara umum dibagi dalam 6 fase. Yang pertama, fase pembibitan, terjadi pada abad pertama Hijriyah. Fase kelahiran terjadi pada abad kedua Hijriyah. Fase pertumbuhan terjadi pada abad ke-3 sampai 4 Hijriyah. Fase puncak terjadi pada abad ke-5 Hijriyah. Dan fase spesifikasi terjadi pada abad ke-6 dan 7 Hijriyah. Dan fase kemunduran terjadi pada abad ke-8. Metode Irfani. Pengetahuan Irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks, tetapi dengan olah rohani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya, masuk dalam pikiran, dikonsep, kemudian dikemukakan kepada orang lain secara logis. Dengan demikian, pengetahuan Irfani setidaknya diperoleh melalui 3 tahap, yaitu persiapan, penerimaan, dan pengungkapan dengan lisan atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Emiliawati, NIM 2020-310092. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keunggulan dan kekurangan epistemologi Bayani, Nurhani, Irfani, dan perkembangan epistemologi pada saat ini. Epistemologi Bayani, keunggulannya yaitu yang pertama, kebenaran teks Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam yang bersifat universal sehingga menjadi pedoman dan patokan. Kedua, dalam aplikasinya, pendekatan Bayani akan memperkaya ilmu fikih dan usul fikih, lebih-lebih kuwaidul lubuhnya.
Sedangkan kelemahan epistemologi bayani yaitu yang pertama, ketika berhadapan dengan teks-teks yang berbeda milik komunitas, bangsa, atau masyarakat lainnya, sebuah teks belum tentu diterima oleh golongan lain. Yang kedua, ketidakmampuannya merespon perkembangan zaman. Epistemologi Nurhani, keunggulannya yaitu yang pertama, sistem berpikir yang konstruksi epistemologinya dibangun di atas semangat akal dan logika dengan beberapa premis. Yang kedua, berusaha memaksimalkan akal dan menempatkannya sejajar dengan teks suci yang dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, penggunaan rasionalitas tidak terhenti hanya sebatas rasio belaka, tetapi melibatkan pendekatan empiris sebagai kunci untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sedangkan kelemahan epistemologi Nurhani adalah tidak sinkronnya antara teks dan realitas. Epistemologi Irfani, keunggulannya yaitu segala pengetahuan yang bersumber dari intuisi-intuisi, musyahadah, dan mukasyafah lebih dengan kebenaran daripada ilmu-ilmu yang digali dari argumen-argumen rasional dan akal. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, epistemologi Irfani hanya dinikmati oleh segelintir manusia yang mampu pada taraf pensucian diri tinggi. Yang kedua, Irfani tidak objektif menilai sesuatu karena ia berdasar pada pengalaman pribadi. Yang ketiga, sifatnya irasional dan anti kritik terhadap penalaran. Perkembangan epistemologi yang digunakan pada saat ini. Dalam perkembangannya, epistemologi yang lebih mendominasi adalah corak berpikir bayani yang sangat tekstual dan corak berpikir Irfani rasif yang sangat sofistik. Kedua, kecenderungan ini kurang begitu memperhatikan pada penggunaan rasio burhani secara optimal. Tetapi dalam menyikapi kemunduran pada iptek yang dialami oleh umat Islam dewasa ini, maka umat Islam lebih mengedepankan epistemologi yang bercorak burhani dengan dipandu oleh kebersihan hati sebagai manifestasi dari epistemologi Irfani. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.